Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau coba ya untuk menetapkan kadar paracetamol dalam tablet teman-teman. Dengan menggunakan metode standar eksternal yang multipoint atau beberapa titik ya, atau dibuat dari standar. Timbang dulu tabletnya. Di sini beratnya adalah 0,633 teman-teman. Langkah selanjutnya adalah menggerus tablet teman-teman ya. Setelah tabletnya ditimbang, kemudian digerus sampai halus dengan menggunakan lumpang dan alu ya. Sampai benar-benar halus tabletnya. Setelah ditimbang tablet dan kemudian digerus, kemudian kita timbang bobot sampelnya. Saya di sini langsung saja ke labu ukur ya. Nah, kita lihat. Ini tergantung prefer teman-teman ya. Langsung di labu ukur atau bisa langsung wadah sebelumnya bisa Elmeyer atau Baker gas itu terserah. Tapi labu ukur. Nah ini beratnya adalah 0,0051 gram teman. Buah standar dan satu buah sampel ya. 2 ppm, 4 ppm, dan 10 ppm. Nah, untuk pembacaan di spektrumnya sendiri, tadi saya karena kita menggunakan standar yang multipoint, itu kita ambil beberapa titik. Di sini saya ambil 3 titik aja teman-teman. Sebenarnya itu bisa 3 sampai 5 titik ya minimal ya. Ini saya ambil minimal 3 titik. Itu dengan menggunakan yang pertama standar dengan konsentrasi 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, dan 10 ppm. Untuk standar yang 2 ppm, di sini kita mendapatkan nilai absorbansinya sebesar 0,371 pada panjang gelombang 248 nanometer. Dan nanti kita baca lagi pada standar berikutnya berapa nih teman-teman nih, kita lihat. Ini saya menggunakan 3 deret standar ya. 2, 6, dan 10 teman. Nah, dari pengetahuan juga dari 3 deret standar itu berarti sampelnya itu harusnya saat kita membaca di spektro itu harus masuk di rentang standar tersebut teman-teman, tidak boleh di bawah maupun di atas dari standar yang kita baca. Ini adalah dari standar yang 2 ppm, kemudian kita baca lagi yang dari standar yang 6 ppm. Itu kita dapatnya turbulensinya adalah 0,684 untuk standar yang 4 ppm ya. Kemudian yang terakhir nanti adalah standar dengan konsentrasi 10 ppm teman-teman. Nanti kita lihat berapa nih absorbansinya. Standar 2 ppm sudah, standar 4 ppm sudah, yang terakhir adalah standar yang 10 ppm ya. Lihat absorbansinya. Kalau dilihat di sini, ini berarti sudah cukup linear teman-teman ya. Linear itu berarti kita lihat dari perbandingan antara konsentrasi dengan absorpsi teman-teman. Nah, sebelumnya juga sudah dibaca panjang gelombang maksimum dan didapatkan lambda maksnya adalah 248 teman-teman. Nah ini adalah standar yang 10 ppm. Itu kita dapat nilai absorbansinya adalah 0,961 teman-teman. Untuk standar yang 10 ppm. Nah setelah standar kita baca, rate-nya sebanyak 3 buah ya. Minimal sebenarnya 3 sampai 5 teman-teman ya. Saya ingatkan lagi. Kemudian kita baca sampelnya. Kalau berapa nih kita lihat nanti. Oh bukan 4 ya, 6 benar. Nah, berarti standar ada 3, 2 ppm, 6 ppm, dan 10 ppm. Itu kita bisa lihat kalau gimana apakah di standar tersebut linear atau tidak. Itu kita lihat ini aja teman-teman nih, antara perbandingan konsentrasi sama absorbansinya. Misalnya standar 2 ppm ke 6 ppm kan sekitar 3 kalinya ya berarti ya. Itu berarti harusnya itu 0,371 dikali 3 teman-teman, harusnya seperti itu tuh. Nah kalau misalnya
2 ppm ke 10 ppm sekitar 5 kalinya kan, berarti harusnya 0,371 dikali 5. Tapi ini dari bentuknya sudah cukup linear teman-teman. Nanti kita lihat seberapa linear dari persamaan regresi linear beserta regresi linear berapa nih R kuadratnya. Nah, ini adalah sampelnya teman-teman ya. Sampelnya itu punya absorbansi 0,541. Berarti tandanya dia sudah masuk ke dalam rentang deret standar ya. Nah, di sini kita coba hitung kadar sampelnya ya. Pertama ada data bobot obatnya. Bobot obat itu adalah bobot tabletnya berarti ya. Tablet atau kaplet si obatnya. Itu beratnya adalah 0,6333 gram, atau kalau kita ubah ke miligram itu adalah 633,3 miligram. Sedangkan bobot sampel obatnya yang kita sudah gerus kemudian kita timbang kembali itu bobotnya adalah 0,0051 gram, atau kalau kita ubah ke dalam miligram itu adalah 5,1 miligram teman-teman ya. Nah, kemudian konsentrasi standar yang kita pakai adalah 2 ppm, 6 ppm, dan 10 ppm, di mana masing-masing absorbansinya adalah 0,371 untuk 2 ppm, 0,684 untuk 6 ppm, dan 0,962 untuk 10 ppm. Ini untuk yang standarnya ya. Kemudian sampelnya itu memiliki absorbansi sebesar 0,541 ppm. Dan dari standar ini kita buat kurva regresi linearnya, didapatkan persamaannya adalah Y sama dengan 0,0739X ditambah 0,2291. Nah, ini adalah bentuk kurvanya teman-teman ya. Dengan nilai R kuadrat adalah 0,9988. Berarti di atas 0,8 ya. Cukup linear dia. Nah, sekedar pengetahuan, untuk membuat kurva ini kita bisa menggunakan Excel atau kita bisa mencari di kalkulator. Itu bisa dilihat di video saya yang lain ya, ada cara melihat persamaan regresi linear menggunakan kalkulator teman-teman. Nah, untuk perhitungannya sendiri, pertama tadi kan metodenya itu atau alurnya, pertama kita timbang dulu tablet atau kapletnya, kemudian kita masukkan ke labu 100, kita pipet sebanyak 2,6 mili dan kita masukkan ke labu 25. Berarti di situ ada faktor pengenceran, teman-teman. Pertama kita hitung dulu dari ini ya, persamaan regresi linearnya. Berarti absorbansi sampel dikurangi 0,2291 dari sini teman-teman. 2291 dibagi 0,0739, ini dari sini ya. Nanti didapatkan nilai paracetamolnya adalah 4,22 ppm yang ada di labu 25 nih. 25 per liternya itu mengandung 4,22 ppm. Nah, ketika nanti kita ubah, kalau di labu 25 itu berapa kadarnya, terus di labu 100 berapa kadarnya, itu berarti kita kali dengan faktor pengenceran ya. FP-nya berarti adalah 100 bagi 2,6 ya. Karena kita dari labu 100 kita pipet sebanyak 2,6 mili. Kemudian kita kali dengan 0,025 liter. Ini dari mana? Karena kita menggunakan labu 25 mili ya. Dimana kalau kita ubah ke dalam liter itu adalah 0,025 liter. Dan didapatkan hasilnya adalah 4,06 mg dalam 5,1 mg sampel ya. Karena kita tadi nimbang sampelnya kan 5,1 mg ya kan. Nah, pertanyaannya berapakah bobot kadar paracetamol dalam satu tablet? Satu tabletnya kita udah tahu nih, beratnya adalah 633,3 mg. Jadi kita tinggal kalikan aja 4,0 mg yang ada di sini, teman-teman, dikali 633,3 mg dibagi dengan 5,1 mg. Karena kita berat tabletnya adalah atau kapletnya 633,3 mg dan didapatkan kadarnya adalah 503,87 mg dalam satu tablet atau kaplet. Nah, di sini kalau kita lihat dalam labelnya itu sudah sesuai teman-teman ya. Dimana dia
justifikasinya itu adalah 500 mg dalam satu tablet atau kaplet. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk analisis kadar paracetamol dalam tablet menggunakan spektro dan metode standar eksternal yang multipoint atau multi. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.